Saya akan menjelaskan apa itu uji multikoloritas. Uji multikoloritas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dan normalitas dalam analisis regresi linear berganda. Tujuan digunakan uji multikoloritas ini dalam penelitian untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi hubungan kuat antara variabel bebas dan variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel bebas atau tidak terjadi gejala multikolinialitas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai uji non-multikolinearitas. Nah, uji non-multikolinearitas ini berarti antara variabel bebas yang satu dengan yang lain. Dalam model regresi tidak terjadi hubungan yang mendekati sempurna ataupun hubungan yang sempurna. Demikian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan cara mengatasi multikolinialitas. Adapun berbagai cara mengatasi multikolinialitas ini, yaitu salah satunya mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, atau misalnya logaritma natural atau akar bahkan atau first difference data, menambah jumlah observasi, mengganti atau mengeluarkan variabel dalam multikolinialitas dalam korelasi yang tinggi, menambah jumlah observasi. Adapun juga cara lain, cara mengatasi multikolinialitas ini yaitu dengan menggunakan regression atau disingkat dengan R. Metode ini yang paling populer dan banyak digunakan di lapangan. Baik, saya lanjutkan mengenai cara mengatasi multikolinialitas adalah yang pertama, jika jumlah variabel banyak, maka kita dapat melakukan analisis faktor sebelum regresi. Setelah analisis faktor, variabel baru yang terbentuk akan kita gunakan sebagai variabel di dalam model regresi dengan cara memilih salah satu di antaranya variabel bebas yang berkolaborasi kuat. Dengan cara melakukan operasi matematis antar variabel bebas yang berkolaborasi kuat sehingga didapat variabel baru hasil operasi tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam model regresi sebagai perwakilan dari faktor yang menjadi sumber operasi sistematis. Demikian. Baik, teman-teman, saya melanjutkan materi pembahasan kami. Dan sebelum itu dulu saya memperkenalkan diri, nama saya Novalex Lase. Koefisien partial regresi. Koefisien partial regresi ini sangat tidak memungkinkan terukur secara prosesif. Oleh karena itu, nilai standar errornya besar. Hal ini dapat terjadi ketika terdapat variabel-variabel yang berkorelasi tinggi dalam model regresi, sehingga koefisien partial regresi menjadi tidak stabil dan standar errornya meningkat. Nah, perubahan ini kecil dapat data dari sampel ke sampel akan menyebabkan perubahan drastis pada nilai koefisien regresi partial, di mana dalam konteks analisis regresi, perubahan pada suatu variabel independen dapat mempengaruhi nilai koefisien regresi partial yang terkait dengan variabel independen. Namun, perlu dicatat bahwa perubahan kecil dapat data dari sampel ke sampel akan mungkin tidak selalu menyebabkan perubahan drastis pada nilai koefisien regresi partial. Karena itu tergantung pada berbagai faktor lain yang mempengaruhi analisis regresi, seperti metode analisis, model regresi yang digunakan, dan interaksi antara variabel independen dan dependen. Terima kasih. Baik, saya akan meneruskan pembahasan kami mengenai dampak dari multikolinialitas. Dampak selanjutnya dari multikolinialitas adalah perubahan pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai koefisien regresi parsial pada variabel lainnya. Di mana dalam konteks analisis regresi, koefisien regresi menunjukkan sejauh mana kontribusi
variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variabel dari variabel terkait. Perubahan pada satu variabel dapat mempengaruhi nilai koefisien regresi pada variabel lainnya karena model regresi mencoba menjelaskan hubungan antara variabel-variabel terkait dan variabel bebas. Selanjutnya adalah nilai confidence interval sangat lebar sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian jika penelitian tersebut terdapat multikolenialitas. Perlu kita ketahui confidence interval adalah rentang nilai yang kemungkinan mengandung nilai rata-rata populasi, di mana rentang ini biasanya di atas dan di bawah rata-rata statistik digunakan untuk mengukur ketidakpastian dalam variabel sampel. Confidence interval sering digunakan untuk menentukan rentang nilai yang kemungkinan mengandung mean populasi, sehingga jika di dalam penelitian tersebut terdapat multikolenialitas, maka akan sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan membahas atau kita akan membahas satu data yang akan kita uji menggunakan uji multikolenialitas. Nah, di sini teman-teman, saya akan membuat satu data di mana data tersebut telah saya sediakan di aplikasi Excel sepertinya teman-teman. Kemudian langkah keduanya, kita blok semua data yang ada di tabel tersebut seperti ini. Baru kita copy. Kemudian kita paste di aplikasi SPSS di data variable view. Sini teman-teman, bisa teman-teman lihat sekalian. Baru kita paste data tersebut. Nah, kemudian teman-teman akan muncul data yang telah kita paste tadi teman-teman dari Excel ke SPSS. Kemudian teman-teman, di sini kita klik variable view, di mana di sini ada name dan ada label. Nah, di sini kita ubah name-nya menjadi Y, X1 dan X2. Kemudian labelnya kita ganti menjadi Y-nya yaitu nomor responden, dan X1-nya kita ganti menjadi motivasi, dan X2-nya kita ganti menjadi prestasi. Kemudian kita ganti measure-nya ini menjadi scale, ketiga-tiganya kita ganti menjadi scale. Kemudian maka akan berbentuk seperti ini. Kemudian teman-teman, kita akan kembali ke data view. Nah, di sini teman-teman, kita atau data kita telah selesai. Kemudian masuk kita pada analyze. Nah, di sini kita klik regression. Kemudian linear. Nah, setelah itu akan muncul hasil linear regression ini teman-teman, di mana ada nomor responden, motivasi, dan prestasi. Nah, di sini teman-teman kita klik saja motivasi X1 dan X2 kita pindahkan ke independen. Kemudian yang nomor respondennya kita pindahkan ke dependen. Kemudian teman-teman kita klik statistiknya, akan muncul tabel seperti ini. Maka kita klik collinearity diagnostic saja. Kemudian kita continue. Setelah itu teman-teman kita klik tabel plot ini. Nah, kemudian ada beberapa dependen yang di sini teman-teman. Nah, klik saja zResit ini, maka pindahkan dia ke Y, dan zResit ini pindahkan ke X. Kemudian checklist histogram dan normal probability plot. Baru continue teman-teman. Nah, setelah itu klik save. Nah, di sini klik saja understand the slide. Maka kemudian continue, kemudian oke. Maka akan muncul hasil seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita melakukan uji tersebut, kemudian di sini akan muncul hasilnya. Nah, seperti pada gambar di bawah ini akan ada beberapa hasil. Nah, di sini teman-teman, uji yang kita gunakan tadi ini merupakan uji klasik ya, uji klasik atau sering disebut dengan uji asumsi klasik. Nah, di mana uji asumsi klasik ini teman-teman terdiri dari 3 uji. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji multikolenialitas, dan yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas. Nah, di sini saya akan membahas tentang uji multikolenialitas teman-teman ya. Nah, uji multikolenialitas ini teman-teman merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolenialitas dengan cara melihat
VIV-nya atau variance inflation factor, di mana di situ jika VIV-nya lebih besar dari 10 dan toleransi di atas 0,1, maka tidak akan terjadi multikolinialitas. Jadi teman-teman, interpretasinya dari data yang telah kita uji tadi yaitu berdasarkan tabel yang telah kita buat, di mana di bawah ini di mana nilai VIF-nya yaitu motivasi atau X1 dan nilai prestasi atau X2 adalah 1,672, di mana lebih besar dari 10, dan nilai tolerance value-nya yaitu 0,598, di mana lebih kecil dari 0,1. Nah, data yang telah kita buat tersebut teman-teman, yaitu datanya bisa kita interpretasikan menjadi data tersebut tidak terjadi multikolinialitas. Nah, di sini kita bisa lihat melalui tabel coefficient teman-teman. Di sini ada collinearity statistik, di mana ada nilai toleransinya dan ada juga nilai VIF-nya teman-teman. Saya Putri Clarita Bate dengan NIM 22011308 akan melanjutkan presentasi kami, yang dimana cara lain untuk menguji multikolonialitas yaitu kita dapat menggunakan data yang sudah kita sediakan sebelumnya pada uji asumsi klasik. Sekarang kita masuk pada menu Analyze. Kita masuk pada menu Analyze, klik Regression, selanjutnya pilih Linear. Jadi di sini sudah muncul kotak dialognya ya kawan-kawan. Masukkan variabel Y ke kolom dependent, lalu untuk variabel X1 dan X2 masukkan ke kolom independent. Lalu pilih statistik, hilangkan checklist pada estimators dan model fit, lalu checklist pada collinearity diagnostic. Nah, ini tujuannya untuk memunculkan output uji multikolonialitas menggunakan metode tolerance dan VIF. Setelah itu pilih continue, lalu yang terakhir pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji multikolinialitasnya. Sebelum kita melakukan interpretasinya pada output uji multikolinialitas, kembali saya jelaskan kriteria uji multikolinialitas menggunakan metode tolerance dan VIF. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,100 dan VIF kurang dari 10,00, tidak terjadi gejala multikolinialitas. Dan jika nilai toleransi kurang dari 0,100 dan VIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan terjadi gejala multikolinialitas. Nah, bisa dilihat pada tabel coefficient di mana variabel X memiliki toleransi 0,853 dan VIF sebesar 1,173. Lalu untuk X2-nya memiliki nilai toleransi sebesar 0,853 dan VIF sebesar 1,73. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data tidak terjadi gejala multikolinialitas dikarenakan kedua variabel memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,100 dan VIF kurang dari 10. Jadi demikian presentasi dari saya. Terima kasih.